Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam Quran atau Sunnah ada teks yang berbunyi syarat jual beli? Kita nggak hafal hadis, juga mungkin ada yang tidak hafal Quran. Pertanyaannya ada nggak dalam Quran syurutul bai, syarat-syarat jual beli? 1, 2, 3, 4, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada lah udah. Apakah dalam Quran dan Sunnah ada teks yang berbunyi bahwa illat emas adalah alat tukar resmi, illat zahab hiya tsamaniyah? Apakah dalam Quran dan Sunnah ada teks yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba? Ada hadis tapi dhaif gitu. Loh, hadis ini memang hadisnya dhaif tapi maknanya disepakati. Pertanyaannya, kalau tidak ada, yang ada apa? Saya biasa membuka usul fikih dengan pertanyaan ini. Yang ada apa? Syurutul bai ada dalam fikih, dalam hadis nggak ada. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Hadis dhaif, tapi sepakat maknanya jadi ijma. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Terus yang ada apa? Teks yang, lihat yang saya garis merah, difahami bahwa syarat, tentang syarat jual beli. Apa bedanya? Beda. Teks yang difahami bahwa illat atau sebab logis emas benda riba adalah alat tukar resmi. Teks yang ada adalah yang difahami bahwa setiap manfaat dari pinjaman adalah riba. Apa yang membedakan? Teks yang difahami. Ada nggak? Rasulullah bersabda tata cara sholat 1, 2, 3, 4 sampai akhir dari A sampai Z. Nggak ada. Yang ada teks yang difahami. Betul ya? Loh, makanya beda antara fikih dengan sunnah, itu beda. Hadis dengan fikih beda. Lah, permasalahannya bagaimana cara memahami? Nah ini, bagaimana cara memahami? Kok bisa jadi berurutan tata cara sholat dari A sampai Z gitu? Bagaimana cara memahami? Loh kan? Apakah bisa memahami dengan terjemah? Nggak bisa. Kenapa? Karena memahami itu harus dari teks aslinya berbahasa Arab. Yang difahami itu teks Arabnya, bukan teks Indonesianya. Karena teks Indonesia itu terjemah itu tidak mewakili makna. Itu hanya pendekatan makna. Contoh kecil saja. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia dalam keadaan merugi. Salah. Yang benar, demi masa sesungguhnya seluruh, bukan manusia, seluruh manusia. Kalau manusia kayaknya kita nggak masuk. Kalau seluruh manusia kita masuk. Seluruh manusia seluruh manusia di neraka. Merugi itu di neraka loh. Beda nggak rasanya? Beda. Demi masa seluruh manusia di neraka. Berarti kita semua iya. Yang menyelamatkan 4. Iman, amal soleh, istiqomah, sabar. Kalau terjemah merugi. Kalau yang berbisnis, wah berarti semua orang rugi duluan kalau bisnis. Padahal merugi di situ di neraka gitu. Makanya kadang-kadang agak tidak bisa hanya sekedar membaca terjemah. Jadi memahami itu dari teks bahasa Arabnya. Tadi apa sih bedanya? Alif lam, innal insana, al insan itu maknanya seluruh. Alif lam itu maknanya seluruh gitu. Seluruh. Kadang-kadang memang tidak bisa di Arab. Jadi memahami fikih dengan terjemah depak nggak bisa. Harus dengan teks Arabnya gitu. Terjemah depak itu hanya pendekatan saja. Sebetulnya itu solusi sementara selama belum bisa bahasa Arab. Tapi nggak bisa bahasa Arabnya kelamaan gitu.
Betul ya? Saya yakin banyak yang nggak bisa bahasa Arab di ruangan ini. Loh kan ya, makanya bahasa Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, tapi belajar bahasa Inggris. Ah itu. Nah, proses ijtihad. Coba lihat. Ini ada Al-Quran, ada Sunnah. Ijtihad di sini mengetahui hukum, bukan menentukan hukum. Mengetahui hukum. Ijtihad di sini artinya mengetahui hukum. Ijtihad menggunakan usul fikih. Jadi mujtahid berijtihad menggunakan ilmu usul fikih, melahirkan fikih sebagai produk. Fikih sebagai produk. Jadi fikih itu bukan Quran, bukan sunnah, tapi hasil ijtihad. Jadi kalau ditanya kenapa harus ijtihad? Karena makna Al-Quran dan makna hadis tidak selamanya pasti dan jelas. Kalau seluruh Al-Quran dan hadis maknanya pasti dan jelas, nggak ada ijtihad, nggak ada beda pendapat, nggak ada ulama. Karena di antara peran ulama adalah menjelaskan Quran dan Sunnah. Nggak ada tafsir, nggak ada Imam Nawawi yang mensyarah hadis, nggak ada. Permasalahannya Al-Quran dan Sunnah banyak maknanya harus didalami karena tidak sharih dan tidak qat'i. Tidak sharih itu jelas maknanya, qat'i itu pasti. Kalau seluruh Quran dan hadis sharih, jelas dan qat'i dan pasti, nggak ada lagi madhab fikih, nggak ada, semua sama sudah. Tidak perlu ulama lagi, sudah selesai. Jadi yang masalah sahabat juga sering nanya ke sahabat lain, apa ini artinya? Berarti ada yang tidak sharih dan ada yang tidak qat'i, disebut dhonni, maka ada ijtihad. Ijtihad menggunakan diantaranya, saya katakan diantaranya menggunakan ilmu usul fikih. Diantaranya menggunakan ilmu usul fikih. Disinilah satu ilmu bernama ilmu usul fikih. Sedangkan hasil ijtihadnya namanya fikih. Fikih. Jadi yang kita baca itu hasil ijtihad, maka terkadang beda hasilnya. Tata cara sholat menurut Syafi'i ada kunut. Tata cara sholat menurut Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Tata cara sholat sebelum menurut Ahmad bin Hambal, kalau dari berdiri ke sujud tangan dulu. Itu. Jadi saya membuat perbandingan madhab 4 tentang tata cara sholat. Ternyata beda memang. Hasil ijtihad. Kenapa harus ada ijtihad tadi? Karena Al-Quran tidak seluruhnya jelas maknanya, qat'i pasti maknanya, nggak seluruhnya. Makanya ada tafsir, ada syarah hadis. Nah, jadi sebagai contoh misalkan Dharu ma baqiya minar riba. Apa dharu? Larangan. Apa arti larangan? Dalam usul fikih mengatakan an-nahyu lit tahrim. Larangan itu artinya haram. Berarti apa yang dilarang? Riba. Apa makna fikihnya? Riba haram. Jadi nggak langsung riba haram, ada prosesnya. Itu apa? Menurut kaidah usul fikih, larangan itu pertama bermakna haram. Kalau begitu riba tidak ada makna lain yang bisa memindahkan maknanya dari haram, akhirnya riba haram. Dan sepakat ijma riba haram. Berarti ada prosesnya sebelum menuju kesimpulan riba haram. Dan yang lainnya. Nah, untuk mengetahui hukum kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tapi harus melalui usul fikih. Di sini pentingnya ilmu usul fikih. Nah bisa. Maka sebagian orang ada dikatakan ulama, nanti dulu siapa dia? Fulan bin Fulan. Gimana? Dalam riwayatnya nggak pernah belajar usul fikih. Kenapa harus membuat buku fikih? Padahal dia nggak pernah tahu belajar usul fikih. Gitu. Kalau di pesantren sekali lagi ada yang namanya 12 ilmu sebelum ilmu alat. Usul fikih ilmu alat. Kalau fikih hasil ijtihad.
Maka kita mengatakan mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu semua sepakat. Karena tadi kalau lihat dari skema ini, seluruh fuqaha kembali kepada Quran dan Sunnah. Seluruh fuqaha. Imam Syafi'i sebelum menjadi faqih hafal Quran, hafal hadis, hujjah fil lughah, dalam bahasa ia, mengarang usul fikih, punya Musnad al-Syafi'i. Setelah itu baru fikih. Jadi ada ilmu alat untuk untuk beristihad menghasilkan, yaitu fikih. Semua madhab kembali kepada Quran dan Sunnah. Semua madhab. Semua madhab. Jadi untuk mengetahui hukum dalam hukum Islam ya, dalam syariat, kembali ke Al-Quran dan Sunnah harus melalui usul fikih. Enggak melalui usul fikih terlalu banyak kesalahannya. Kenapa? Karena usul fikih adalah cara yang sudah baku yang dipakai sejak zaman Rasul. Nanti ada sejarah usul fikih. Nah, contoh ayat dan hadis dalam muamalat. Saya ambilkan dalam muamalat karena memang saya ngajar muamalat. Ayat tentang riba. Ahallallahul bai'a wa harramar riba, artinya Allah menghalalkan seluruh jual beli dan Allah mengharamkan seluruh riba. Berarti ini ayat maknanya nanti dulu. Kenapa? Apakah seluruh jual beli haram? Nanti dulu. Ada mekanismenya. Nanti ada nama takhsis, pengecualian, kecuali yang diharamkan oleh hadis, seperti jual beli, yang kan banyak jual beli yang diharamkan kan. Jadi tidak bisa seluruh jual beli halal. Makanya harus digabungkan dengan hadis nanti yang berbicara tentang jenis-jenis jual beli yang diharamkan. Kecuali, ada pengecualiannya. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Ini baru ayat. Bagaimana fikihnya? Belum, harus ada ijtihad nantinya. Harus ada ijtihad. Ya ayyuhalladzina amanu dharu ma baqiya minar riba. Subhanallah, seorang mengamati ternyata seluruh kalimat riba dalam Quran itu adalah riba jual beli. Lafaz riba yang disebutkan dalam 3 ayat Al-Quran di atas adalah riba qard. Riba apa? Pinjaman. Dari mana? Karena kalau riba jual beli adanya dalam hadis. Dari mana kita bisa memahaminya? Makanya tidak sederhana. Berarti seluruh riba, yang dimaksud bukan seluruh riba. Riba jenisnya riba pinjaman, bukan riba jual beli. Karena riba jual beli ada di mana? Ada di hadis. Ada di hadis. Adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah. Berarti ya memang perlu penjelasan. Yang namanya ayat hukum dan hadis hukum butuh penjelasan. Ilmunya bernama ilmu usul fikih. Memang harus pakai perangkat usul fikih. Ada subhanallah, ada seorang mengamati seorang ulama. Setelah ditelusuri, ulama ini tidak pernah atau tidak belajar ilmu usul fikih. Dia mengatakan, pantas selama ini jadi salah terus. Kenapa? Memang tidak memakai ilmu usul fikih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.